Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya tentang narcissistic disorder. Penyakit ini bahaya tentang narcissistic disorder. Penyakit ini bahayanya ke keluarga dari sisi perspektif Islam karena penyakit ini mirip dengan penyakit ananiyah kayaknya Buya. Bagaimana cara mengatasi disorder itu dari sisi pandang Buya? Terima kasih Buya. Ada macam-macam penyakit ya. Ada hubungannya dengan mental. Ada penyakit itu penyakit fisik. Koreng. Sakit jantung, paru-paru. Sakit mata, fisik. Ada sakit mental. Biasanya orang membahas hanya sampai di sini. Ada sakit urusan ruh yang bisa disebut juga dengan hati. Makanya ada iktiab, itu adalah depresi, ada depresi nafsi, mental, ada depresi ruhi. Ruh atau galap hati yang rusak. Nah, inilah dalam Islam perlu ditinjau. Sementara mungkin pembahasan masalah psikologi hanya membahas tentang mental saja. Ada, mungkin kalau kita buat segitiga ya. Buat segitiga itu gini. Ada mental, ada hati atau roh, ada problem. Problem yang terjadi bisa saja mempengaruhi mentalnya, mempengaruhi rohnya. Dan orang yang mentalnya itu nggak benar, nggak segera dibenahi bisa merusak rohnya, bisa merusak hatinya. Dan kalau orang punya penyakit hati dibiarkan terus, bisa saja ini merusak mentalnya. Tidak beda dengan urusan penyakit fisik. Kalau fisik dibiarkan terus, fisik dibiarkan, maka bisa merusak psikis. Begitu juga penyakit psikis, psikologi kalau dibiarkan bisa merambat kepada fisiknya. Nah termasuk ini adalah narsistik itu adalah ya mental. Maksudnya gini loh, mental tapi kalau kita cari Islam bisa saja mental sekaligus hatinya yang sakit. Karena dari modelnya jadi narsistik itu. Kalau kembali kepada istilah narsistik, kita ada istilah ujub. Narsistik itu ada orang bangga kepada dirinya sendiri berlebihan sehingga karena biasa sering disanjung. Jadi semuanya dikit-dikit aku. Nah, jadi kalau ceritanya narsistik itu ada dari Yunani itu kisahnya. Suatu orang itu jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Jadi kadang ngelihat gambar di kolam begitu, ngelihat wajahnya, lalu terpesona. Ini kan aneh. Maksudnya sebuah gambaran yaitu orang kagum kepada dirinya sendiri. Itu jadi penyakit itu adalah bisa saja itu betul murni mental, tapi jangan lupa harus kita perhatikan sisi hatinya. Sehingga di dalam Islam itu kan diajarkan bagaimana agar kita tidak masuk wilayah ujub. Itu solusi psikologi juga itu. Jadi agar kita tidak masuk wilayah ujub itu berbangga dengan diri sendiri. Dikit-dikit mengatakan aku. Kalau Islam kan mengajari bagaimana, kita punya Tuhan Allah. Bahwasanya, lalu aku bisa sujud, bisa melakukan kebaikan. Langsung kita kembali, dari mana aku bisa berbuat baik? Dia menjadi dari Allah. Sehingga dia bersyabderma bukan karena, aku nih, siapa dulu nih. Enggak begitu. Dia menyadari bahwasanya aku mendapatkan rezeki karena dari Allah. Sahamku untuk mendapatkan rezeki murni dari Allah. Tenaga dari Allah, pikiran dari Allah, semua dari Allah. Apa sahamku? Enggak ada. Dia enggak bisa sombong setelah itu. Karena kalau narsistik itu bisa saja dia menjadi orang yang ujub, gampang kagum dengan diri, sombong, mudah tersinggung, enggak mau dikasih pendapat, dikritik marah. Lah ini kan habis-habisan semua. Semua dosa penyakit hati diambil semuanya. Maka kalau begitu ini bagaimana solusinya kan begitu loh. Saya bukan seorang psikiater, psikolog bukan, maka hendaknya pergi ke orang psikolog agar dicari sebabnya dulu apa. Mungkin akan dijauhkan dari sebab-sebabnya. Mungkin lingkungannya lingkungan yang menyanjungnya, tidak pernah tidak pernah melatihnya untuk bisa tabah dengan cacian oloan. Sehingga dia biasa dengan sanjung tok, enggak pernah dengar. Maka kadang-kadang kita perlu mengajari anak kita, kalau ada orang mengolokmu gimana nak? Imam Ghazali mengajarkan, kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu bagaimana? Ini kan ilmu untuk menghilangkan penyakit narsistik ini. Kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu, kau pikir. Jika olokannya itu tidak benar,
Kenapa kamu pusing? Wong tidak benar ada padamu. Tenang aja, dia nggak tahu, tinggal gitu saja. Kalau mengolokkannya itu benar ada padamu, ya sudah ada, kenapa harus pusing? Tinggal berubah saja, kan begitu. Nah, ini adalah ilmu dalam Islam. Tapi tetap kami himbau kalau ada orang penyampaian permasalahan seperti itu datang kepada seorang psikolog, biasanya akan diajari permasalahan mau apa sih dulu. Mungkin kembali kepada bang, ini perlu dia ada ilmunya sendiri. Maka justru kami ingin majelis kami bukan membawa orang kepada kami masalah psikologi, ini bukan. Kami ingin hantarkan orang sadar kalau ini penyakit. Bisa saja itu adalah mental Anda, bisa saja memang kekeroposan roh tadi. Maka hendaknya cara mengobatinya dua dong. Bisa saja itu mental Anda, datang ke psikolog, sebab-sebabnya, sebab menurut ilmunya. Kemudian jangan lupa bahwasanya di dalam Islam bagaimana membersihkan hati. Kuatkan keimanan, agar tidak masuk ujub. Agar tidak masuk, gampang orang tersinggung, sensitif banget. Kok mudah marah, dendam, dan sebagainya. Ini kan dibahas oleh ilmu tasawuf. Dan terselesaikan semuanya. Sehingga bisa jadi kalau sudah mentalnya itu benar, mental kan rasa di hati. Mental dengan hati. Jadi bisa dibedakan. Kalau sudah hatinya benar, maka mentalnya akan terbantu juga. Biarpun jangan sampai disepelekan tentang mental ini. Perhatikan ilmunya ada. Tapi pengobatannya alangkah indahnya kalau dibantu dengan bermacam-macam. Fisiknya iya, biar sehat. Makanya olahraga dan sebagainya membantu. Kemudian secara ilmu psikologinya ikut ahlinya. Lebih dari itu, lihat bagaimana menata hati yang diajarkan oleh ahli tasawuf. Itu maksud kami, siapapun yang punya gejala-gejala semacam itu, dia gampang digini. Kan ada seorang ibu, kemana-mana cerita anakku. Sampai yang lain nggak bisa cerita anaknya. Anakku, waduh tadi kemini pagi-pagi sudah bangun, Masya Allah. 1 jam yang lain dia mengatakan, oh anaknya lagi, anakku. Ada, coba kan pernah lihat. Ada ibu-ibu digini, anakku. Dari awal akhir anakku. Ini mulai gejala ini. Nggak bisa anak orang lain, nggak bisa kesempatan. Cerita sampai pagi itu, nggak sadar dia itu. Berarti itu mental dia. Karena nggak ada unsur sombong barangkali. Hanya dia begitu, punya kebiasaan begitu. Tapi kalau dibiarkan juga berbahaya nama mental. Banyak hal misalnya. Makanya majelis ini adalah majelis untuk menghantarkan kepada ahlinya. Sakit gigi ke dokter gigi. Maksud kami jangan biarin. Sakit gigi tanya ke dokter gigi. Jangan dokter adik sendiri nanti. Jangan cabut-cabut sendiri, jangan-jangan belum boleh dicabut. Karena mungkin akarnya masih kuat dan sebagainya bisa jadi penahan gigi yang lainnya. Jangan main tindak sendiri. Biarpun gigi, datang ke dokter gigi. Maksud kami begitu. Masalah psikologi, datang ke ahlinya. Masalah roh, ayo belajar bareng-bareng. Kita belajar ada ilmunya, ilmu tasawuf. Ini majelis hikam ini adalah ilmu tasawuf membersihkan hati. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Sehat lahir, sehat batin, sehat mental, sehat roh. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.